Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat puasa. Insya Allah yang puasa alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Yang punya hajat pengen usahanya lancar, mudah-mudahan lancar usahanya. Yang punya hajat pengen nikahin putra-putrinya, ponak-ponakannya, semuanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Yang pengen bisa pergi haji dan umrah mudah-mudahan Allah kabulkan untuk bisa pergi haji dan umrah. Yang pengen punya keturunan buat keluarganya mudah-mudahan dicatat dan mendapatkan keturunan yang soleh serta soleha. Yang hajatnya buat keluarga anak cucu menantunya mudah-mudahan anak cucu menantunya juga Allah berikan kesehatan, keafiatan dan keberkahan dari keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala nuril anwar wa ala khairil anam sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tema kita adalah pembahasan ciri-ciri wanita penghuni surga. Masya Allah ini kita banget ini. Amin ya rabbal. Pengen bu jadi penghuni surga? Pengen tinggal di dalam surga? Ya kita sekarang tinggalnya di dunia dulu. Tapi dunia ini juga sebagai pintu-pintu dari jalan masuknya surga. Ya. Yang pertama yang mau bahas ya nanti salawat kita diakhiri setelah kita bahas kitab Safinah. Ini yang namanya wanita-wanita, ciri-ciri wanita yang berada di surga. Ya, Umi ambil dari hadis, ya, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya, dalam Isyratun Nisa, ya, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Oh, ini model kita nih. Pengen jadi istri penghuni surga? Pengen. Ya Allah nih, di surga itu kita nggak buang BAB, nggak buang yang namanya BAK. Kita enak, ngapain aja enak. Ya. Ini kata hadis ini dikhabarkan. Ya, jadi dikasih tahu tuh, ya istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu al-wadud. Ya, siapa al-wadud itu? Al-wadud itu adalah istri yang penuh kasih sayang. Jika model kita bu, kalau kita pengen jadi penghuni surga, ini kita jadi istri harus bisa memberikan kasih sayang sepenuh hati kita kepada keluarga kita. Jangan ini mah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang kita nggak boleh kayak gitu. Naudzubil, ya lami perempuan mami ujiannya antuk, mau perempuan mau ujiannya duit nih, ya ini laki kagak pulang juga yang penting duit memegang. Nah itu manusia, benar, ya bu ya, emang benar. Ya jadi istri buat ujiannya, uang. Nah ketika seorang istri sudah diuji nggak punya uang, anak banyak, lalu bagaimana kita bersayang? Laki mana hujan-hujan di rumah, ya apalagi musim COVID kemarin tuh, masya Allah, musim COVID kemarin tuh nggak keluar rumah dilarang. Apa yang terjadi? Pas keluar udah melendung, ya bisa di rumah mulu. Lah itu hasil dari hubungan COVID. Ya iya keluar rumah nggak boleh, lagi ngerem aja di rumah. Akhirnya betah ketemu bini lagi disenggol, masih melendung. Iya bu ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki banyak
hubungan pas zaman COVID, masya Allah ya. Maka yang pertama al-wadud. Al-wadud itu adalah istri yang penuh kasih sayang. Ya kita kasih sayang tuh jangan mentang-mentang laki gak ada duitnya doang, diurusin makannya, diperluin. Lama lagi sayang banget gitu kan. Apalagi gajian semua dikasih bini tuh, sayang banget. Pas taruh tanggung bulan, mah bikinin kamu bikin dewek. Iya udah kagak ada duitnya ya Allah. Ini jangan, ini model begini nih. Ini masih diragukan ya. Kalau seorang istri yang sayangnya pala pilih sama keluarga, maka ini masih diragukan berada di surga. Ya, tapi kalau seorang istri yang sayang sama suaminya, yang sayang sama anaknya, enggak pala pilih ada duit, apalagi disayang, enggak ada duit juga lebih disayang. Ya Allah, kesian banget punya laki gak ada kerjaannya, gue kesayang banget bang, malu banget, gak ridho banget bang. Emang gue cinta sama lu bukan karena duitnya bang. Ya tapi bang, kalau kagak ada duitnya juga bang susah juga bang, carilah kerja. Tuh rayu. Ada nggak bu orang suami yang memang itu gak kerja? Banyak. Dan kita sebagai seorang istri dikasih potensi buat banyak menghasilkan uang. Apalagi zaman sekarang, ini modal laki, mohon maaf. Ya laki di sini enggak, ya nggak ada, mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Iya, tapi jangan bilang nggak beda nih. Gak salah lagi, jangan ya. Ada bu, ada suami yang kerjanya tiap hari HP terus, HP lagi, HP selamanya. Bahkan bini lewat aja udah kagak dicuekin, HP mulu dijujungin. Kata bininya, gue juga bisa kayak lu. Giliran makan ada HP dipegangin, gue juga bisa kayak lu. Ya kan, ada juga yang model begitu ya bu ya. Ini kadang-kadang bu, kita ini bagaimana mau nyayangin laki. Kadang laki yang kita sayangin gak tahu diri. Ya mohon maaf, saya lagi baik ya. Biar bapak-bapak juga pada paham. Pengen disayangin bini, dan seorang suami juga harus sayang sama istrinya. Modalin tuh bini, ya jangan bini minta pedang, diomelin. Bini minta ke pasar, diomelin. Ya, bagaimana bini mau sayang kalau begitu ya bu ya. Ya tapi sejatinya al-wadud ya, istri yang memiliki sifat kasih sayang kepada anaknya, kepada suaminya, inilah istri-istri penghuni syurga. Walaupun dia masih berada di dalam dunia, tapi sudah dikhabarkan istri yang al-wadud adalah calon penghuni syurga, sayang sama anaknya. Anak minta jajan mah, minta jajan iya nak. Ada yang nanya Mi, kadang-kadang anak saya jajan minta doang, tapi kagak dimakan. Habis jajan tuh jajanannya ditaruh. Bisa jadi bu anak itu sayang sama ibu. Emak gue gak pernah jajan nih. Gue minta jajan kan, udah gue taruh aja di meja buat emak gue jajan. Karena emak gue gak pernah jajan. Tuh, maka kita gak boleh curiga. Ini karena sama anak kita curiga dulu. Minta jajan doang kamu, makannya gak dimakan. Justru itu bu kode sebenarnya. Orang emak gue gak pernah jajan. Gue jajan ini sebenarnya buat emak, cuman anak gak bisa ngomongnya. Jadi tuh ada model anak bu yang jajan minta doang. Itu jajannya ditaruh aja di meja. Itu dia berpikir buat emak gue, karena emak gue gak pernah jajan. Tuh emang banyak koret, bedit, jangan sayang kalau jajan. Itu kalau kita punya anak model begitu bu, jangan kita omelin. Justru kita sayangin, ya Allah anak saya seperti ini tipenya. Dia minta duit jajan doang, udah gitu beli jajanan gak dimakan. Nah ini makanannya, jajanannya emak makan ya. Kata anaknya, emang beliin buat dulu. Ya gitu, maka kita gak boleh curiga sama anak. Ya sayangin model anak kayak gimana pun, model anak seperti apapun, karena itu adalah anak titipan kita. Maka kita harus menjadi seorang ibu, seorang istri yang memiliki sifat kasih sayang. Meskipun anak kita emang rada ya, namanya anak bu ya pasti rada-rada. Ada yang rada-rada nyebelin ya bu ya, ada yang rada-rada ngangenin ya bu ya. Nggak mungkin bu kita punya anak semuanya dzurriyyah kita itu qurratu ayun, pasti ada yang namanya zinatun fitnatun ya bu ya. Maka Pak insya Allah ketika kita sudah berusaha menjadi seorang istri, ibu yang memiliki sifat kasih sayang, kita akan berada di dalam surga insya Allah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, al-walud. Nah ini al-walud ini adalah seorang istri yang banyak anaknya. Nah zaman saat ini nih, seorang istri yang banyak anaknya udah rada-rada susah. Bener bu, nggak kayak model dulu. Kita banyak anak,
Sampai tuh dulu ya orang tua dulu sampai anaknya tuh ada serosin. Nah kalau bocah sekarang mah kagak ada. Jarang. Orang pakai alat KB semua. Ya cukup 2 saja. Ya, jadi ketika seorang pasangan rumah tangga menikah, apa kata mereka? Ini kebanyakan, Bu. Biaya hidup mahal, buat biaya anak mahal, ini mahal. Maka udahlah saya batasin punya anak 2 saja tuh, Bu. Maka kalau kita seorang istri yang memang susah, apalagi jarang, mohon maaf ya, yang belum dikasih keturunan, Umi tidak menyinggung. Semua itu memang adalah anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Maka ketika awalun seorang istri yang banyak anaknya, ini sudah dikabarkan dia itu bakalan menjadi penghuni surga, insya Allah ya Bu ya. Ya kalau katanya bahasa orang dulu punya anak 12, pas lebaran aki-aki itu ngitung duit, dikasih dah sama nenek-nenek. Nenek-nenek habis dapat duit tuh dari 12 anaknya nangis. Ngapa nek lu nangis? Gue kasih duit. Gue nyesel gue nyesel. Ngapa gue punya anak cuma 12? Coba punya anak 2 losin banyak duitnya tuh. Zaman dulu. Ya tapi zaman sekarang itu udah hampir-hampir punah. Orang yang punya keturunan banyak udah kagak rada-rada. Ya mohon maaf ya. Itu sekarang ini kita ya mohon maaf ya. Belakangan ini kan ada vaksin, ya mohon maaf kita nggak curiga dengan vaksin. Kenapa itu sasarannya anak-anak SD dan itu perempuan. Ini juga memang program ya yang jadi menyebabkan kematian lebih usia dini, mohon maaf ya. Yang mudah-mudahan program ini nggak akan dikeluarkan lagi ya Bu ya. Karena kan yang namanya social distancing itu kan pengurangan populasi manusia. Jadi ya Allah alam itu produk-produk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Bu ya. Ya mohon maaf, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, generasi kita dari kematian. Jadi sekarang udah populasi manusia itu udah susah, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu belum ada alat kontrasepsi. Saat ini walaupun ada alat kontrasepsi dan itu hukumnya juga masih antara boleh dan nggak boleh, tergantung bagaimana niat kita. Kalau niat kita yang memang untuk mengatur anak, tidak mematikan kesuburan rahim kita, maka boleh. Ya Bu ya, kan kita tujuannya untuk mengurus anak agar anak tidak terlantar ya. Kalau anaknya masih kecil, kita punya adik lagi, jadi nggak kurus. Maka ketika kita punya niat untuk membatasi anak kita, mengatur ya, itu boleh ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk mematikan, itu jangan. Kalau nggak boleh. Ya karena al-walud ini adalah calon daripada penghuni wanita surga, Bu ya, yang banyak anak-anaknya. Lalu yang ketiga al-aqud ya ala zaujiha. Yang ketiga ini yang dikatakan ya yang menjadi penghuni surga, dia adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Allati la ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zaujiha. Ya, jadi seorang istri yang memang dia kembali kepada suaminya ketika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya. Wa taqulu, seraya ini si istri berkata kepada suaminya. Apa kata istri? La adzuqu ghadman hatta tarda. Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho, wahai suamiku. Tuh, biar kata si istri kagak salah. Ini sih namanya istri yang disebut al-aud. Dia adalah seorang istri yang gampang kembali kepada suaminya dan selalu minta maaf kepada suaminya dan selalu merayu suaminya. Nah kita kan model kita rada-rada ini malu. Kalau model kita mah yang salah lu, masa gue yang minta maaf, sorry ya. Kita kan begitu. Ya Allah, lagi mana kita menjadi wanita penghuni surga? Kalau kita mama laki, maafnya juga mahal banget. Sebenarnya Bu, rumah tangga yang itu kalau ada selek, ya mohon maaf nih, kita punya cucu mungkin, anak mungkin, menantu mungkin, yang kalau lagi dia berantem, udah Bu ajarin, udah minta maaf aja sama laki lu, ntar juga lu baikan lagi tuh. Ini Bu, yang diajarkan Rasulullah ini ada al-aud, seorang istri yang mudah kembali kepada suaminya. Biarpun suaminya yang salah, papa, saya rasa-rasa nggak bisa tidur, nggak ada apa-apa tuh. Biar kata laki kita itu lagi marah banget. Kalau istrinya dengar kata kayak begitu, luluh Bu si suami. Maka yang dikatakan al-aud ini adalah seorang istri yang gampang kembali sama suaminya. Ini yang dikatakan menjadi istri penghuni surga. Ini mah jangan kadang-kadang kita ya Allah keras kepala banget.
ya punya laki. Ya kalau sekarang gini Bu, fondasi rumah tangga itu bukan ada pada suami. Benar. Suami kita penjudi online, mohon maaf. Suami kita suka mabuk-mabukan. Suami kita suka berzina. Suami kita suka berjudi. Suami kita suka bermaksiat. Tapi memiliki seorang istri yang solehah, awet Bu rumah tangga. Kata istri solehah, biarin, nggak apa-apa. Saya nikah sama abang, emang ini pilihan saya. Nggak apa-apa, abang begitu juga. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan Allah yang akan mengembalikan akhlak suami saya. Karena saya cinta lahir batin. Karena saya sayang kepada anak, saya pertahankan rumah tangga saya. Tuh, awet rumah tangga. Kalau istrinya solehah. Ya apalagi sering ngerayu, ya Bu ya, ngerayu suami, ya Bu ya. Ini seorang istri yang sudah kembali kepada suaminya, maka dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dalam Isratun Nisa ini dikatakan ini adalah wanita sebagai penghuni surga. Jadi gampang kembali, ya Bu ya. Ya Allah, biarinlah suami saya punya salah, saya yang minta maaf. Karena saya sayang sama anak saya sayang sama keluarga saya. Biarin suami saya memang akhlaknya rada-rada. Ya Allah, lindungi rumah tangga saya. Sekarang gini tuh, seorang wanita diuji memang dengan keuangan. Kedua, diuji juga dengan akhlak. Ya baik akhlak anak maupun akhlak suami. Nah ketika kita tahu bahwa skenario-nya Allah, kita diuji dengan suami, udah Bu, kita sabarin aja. Yakin Bu, dengan kesabaran kita akan menang. Orang sabar itu subur Bu. Nggak akan orang sabar itu jadi bubar. Yang ada orang nggak sabar jadi bubar. Ibu mau cari suami model kemana juga Bu, nggak mungkin bisa menggantikan posisi sebagai bapak dari anak itu. Bertahan itu lebih baik daripada kita minta cerai. Naudzubillah. Seorang perempuan yang menggugat cerai ya dengan lantaran sebab suaminya mungkin kesalahan satu, padahal suaminya banyak berbuat kebaikan. Cuman gara-gara si suami, mohon maaf ya, di HP-nya ketemu ketahuan dia selingkuh atau gimana. Ya Allah, kita terus menilai suami kita jahat. Padahal Bu, dari awal itu rumah tangga suami kita kan baik. Cuma satu kesalahannya, kita ingat aja. Itu Bu, setan, iblis, jin, itu dakwanya dia, jihadnya dia pengen rumah tangga anak Adam itu bubar. Itu baru jihadnya iblis. Jihadnya iblis bukan ibu jadi nggak ngaji, nggak jihad itu. Jihadnya iblis, jihadnya jin yang ingin memberantakan rumah tangga pasangan suami istri, itu baru dikatakan dia jihad. Ya, jadi itu istri dibuatnya kabur dari rumah, suami dibuatnya nggak balik-balik ke rumah, itu udah jihadnya jin. Yang nggak tahu ini si jin ini kuliahnya di mana, tinggi Ustaz. Mana ujian rumah tangga kita tuh godaannya banyak banget. Dari rumah tangga kita aman, mertua, mertua juga aman, anak aman, tetangga aman, ekonomi. Ya Allah, kita hidup nggak mungkin nggak diuji, pasti semua akan diuji, masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika kita diuji, ya apa kata Allah? Allah tidak akan mengujimu, ya kecuali dengan kesanggupan, ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang nggak akan tuh Allah menguji kita kalau kita memang di luar batas ketidaksanggupan kita. Ya melainkan itu memang udah di batas kesanggupan kita. Maka ketika kita diuji, kita introspeksi diri Bu. Kita lihatnya tuh ke bawah kita. Ya Allah, saya diuji sama suami yang nggak pulang-pulang. Suami Bang Toyib. Ya saya mau nyanyi, emang suami saya Bang Toyib. Nah saya ngeliat itu tetangga saya, ya ada suaminya tapi berantem tiap hari, dipukulin tiap hari, dijeblotin tiap hari. Ya Allah, biarin dah, saya ilas dah. Suami saya nggak balik-balik juga. Emang ini mungkin ujian saya. Saya ngeliat itu ada suami yang tiap hari berantem mulu. Emang sih dia di rumah mulu tuh suaminya. Ya Allah, dia tuh rumah tangganya begitu terus, ya biarin dah. Ini ujian orang masing-masing. Kita begitu pikirnya. Ya. Maka ketika kita ingin menjadi seorang wanita penghuni surga, seorang istri penghuni surga, maka jadikan diri kita sebagai wanita yang al-aun, wanita yang mudah kembali kepada suami, mudah memaafkan kesalahan suami. Lalu kita introspeksi diri, jangan sampai kita
terjerumus oleh siasat-siasat yang dibuat oleh jin iblis yang akan menghancurkan dan merusak rumah tangga kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga ya, dengan memperbanyak di doa sapu jaga. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina. Itu banyak itu suami kita. Karena ini Al-Quran gak boleh disekat. Min azwajina. Bayangkan suami kita dalam hati. Min azwajina wa dzurriyyatina. Itu bayangkan itu anak-anak kita. Wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu baca setiap sholat. Selesai sholat ini ya, surat Al-Furqan ayat 74. Masya Allah, ini doa langsung. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup. Siapa? Suami. Minta kita karuniain sama Allah pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kita, tuh anak semua. Ya, qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata. Waj'alna, dan jadikanlah kami, siapa? Suami kita, anak kita, ya. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sebagai suri tauladan imam yang baik. Ini harus kita hajar doa ini. Maka ketika kita ini udah jadikan sapu jagat, ibu dikirim, Pak, insya Allah rumah tangga ibu akan kembali menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Karena sebagus apapun setan, sebagus apapun jin iblis menggoda rumah tangga kita, ketika bentengnya Allah, maka tidak akan ada yang sanggup melawan kekuasaan Allah. Yakin Bu? Ya, kasih itu doa ini kepada keluarga kita yang memang aduannya rumah tangga. Itu dihajar Bu dengan doa itu. Perbanyak doa itu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, surat Al-Furqan ayat 74. Pak, insyaallah semua kita kembalikan kepada Allah. Karena ini adalah rumah tangga. Ya, ini temanya bagus ya. Ciri-ciri wanita atau istri penghuni surga. Jadi ada berapa tadi tuh? Ada tiga. Yang pertama al-wadud ya. Ya, jadi al-wadud itu adalah seorang istri yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua al-walud, seorang istri yang banyak keturunannya. Lalu yang ketiga al-raud, seorang istri yang mudah kembali kepada suami. Ya, kalau sudah paham berarti lewat ya. Oke, kemarin kita sampai pembahasannya di halaman yang keberapa saya? Di sini nggak ditandain lah ya? Ada nggak ditandain di sini? Fardu wudu. Fardu wudu di halaman keberapa ini? Masih ketiga? Oh, yang berarti ini sekarang di halaman ketiga ini? Keempat. Oke, baik. Definisi niat dan tertib ya. Baik, ini banyak yang kita nggak sadari tentang niat dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat ialah sengaja melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara itu. Nah, ibu mau niat ngaji tadi, niatnya nawaitu ta'allumi, kami niat mengaji lillahi ta'ala karena Allah, itu sambil ngelangkain kaki itu. Maka pas datang di masjid ini, pas datang di masjid Al-Ikhlas ini, udah niat, saya niat mau ngaji. Enggak apa-apa, sudah cukup. Jadi sambil dibarengin. Kalau niat, ya itu definisi niat. Niat apapun. Apalagi niat mau mandi, ya ketika kita mau guyur air, niat berwudu ketika kita hendak membasuh muka, ya niat salat ketika kita takbir atau ihram, ya niat segala apapun, niat puasa ketika kita hendak berpuasa. Ya maka niat itu dibarengin dengan
perbuatan, ya Bu ya. Wa mahalluhal qalbu wat talaffuzu biha sunnatun, ya. Dan tempatnya itu di dalam hati, ya. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awwalin. Waktunya ketika membasuh permulaan bagian wajah. Nah, ini kalau kita niat untuk berwudu. Wa tertibu, dan tertib ialah an la yuqaddima qutwan ala qutwin. Ya, kalau tertib itu artinya mendahulukan anggota yang mestinya tidak didahulukan. Jadi gini Bu, kebanyakan orang sedang berwudu ini menyalahi daripada tertib. Ibu wudu tapi sambil ngomong. Iya. Mohon maaf. Wudu nggak wudu, ngomong aja lah. Tolong, ketika ilmu ini sudah tahu, ilmu kita udah sampai, ketika kita sudah niat berwudu, maka udah stop dengan pembicaraan yang nggak penting. Meskipun sebatas Umi, ya, itu berarti menyalahi tertib. Berarti kan ketika kita sudah berwudu, nawaitul wudu li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Ya terus ini. Dipanggil sama anaknya, Mama. Iya dulu, Mama lagi wudu. Harus ulang. Ya Bu ya. Maka ketika kita berada di kamar mandi, jangan kita berbicara ya kecuali ada uzur. Ada ular, nah kalau kita di kamar mandi ada ular kita diam aja ya, petok, Ibu ya. Maka ketika niat dan tertib ini definisinya harus kita barengin. Yang kedua, tertib itu jangan diselakkan atau digabungkan dengan sesuatu apapun di luar daripada perkara-perkara tersebut. Sama Bu dengan kita mandi hadas. Ibu mandi hadas, udah niat dan belum meratakan seluruh air, Ibu udah ngostrek kamar mandi. Dan belum bersih, dan belum selesai. Maka kalau ibu mau niat mandi hadas besar, baik itu dari hadas haid maupun hadas junub, maka adalah kita definisi niat dan tertib ini harus kita utamakan. Jangan ibu udah niat, nawaitu ghusla rabbil hadasil akbar junubi lillahi ta'ala. Udah niat nih, belum rata, ngelihat WC, mana keratnya banyak banget, ibu nyambi. Itu Bu belum disebut tertib Bu. Hati-hati. Karena ini perkara yang kecil sebenarnya, antara niat dan tertib, tapi kita kadang-kadang nggak sadar. Ya Allah, selama ini berarti perkara saya itu sia-sia, bukan masalah sia-sia. Ya karena ilmu kita belum nyampe, maka saat ini Allah berikan hidayah buat kita, ya kita sama-sama mempelajari. Maka disinilah kita bisa memperbaiki kualitas-kualitas ibadah kita, baik wudu, baik mandi, baik sholat. Kalau kita udah mengerti daripada ketertiban itu, ya berurutan itu, maka jangan kita selingi dengan hal apapun. Contoh, ketika kita sedang wudu, ya tadi ya, nggak boleh kita selingi dengan pembicaraan. Andaikan kita diajak bicara, ulang dari awal. Ya, andaikan anak bicara, Ma, kunci mobil mana? Diam aja. Mama bolot mana? Aku kan mau buru-buru, kata Lia. Keluar dulu dari kamar mandi. Nah, kunci mobil ada di rak sepatu. Kenapa Mama di kamar mandi nggak jawab pertanyaan kamu? Karena Mama lagi wudu. Mohon maaf, kalau Mama di kamar mandi, tolong jangan ajak Mama bicara. Ajarkan Bu anak kita. Kadang anak kita nggak ngerti Bu. Jangan salahkan anak. Tapi kita yang mendidik anak kita agar anak kita menjadi paham. Ya? Jadi masalah definisi tertib dan niat itu seperti itu ya Bu ya. Nggak boleh diiringi, diselingi dengan perbuatan selainnya ya Bu ya. Jadi paham? Oke, ada yang mau tanya seputar dari halaman yang keempat ini? Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, yuk kita bahas tentang sholawat mansub. Ibu udah pernah dapat ijazah sholawat mansub? Sholawat mansub ini ijazahnya, ya, ini dapat langsung dari Habib Soleh di makam beliau. Ya, yang diijazahkan ini dari Al-Ustaz Rizky At-Tamami, dan ini sudah menjadi amalan rutin harian Umi. Tapi kalau masih ijazah, kalau Umi belum mengamalkannya, mohon maaf, keburukan dan kebencian di sisi Allah. Seorang yang berbicara doang, tapi dia tidak mengamalkan. Kenapa Bu ilmu itu lewat? Ilmu itu nggak pernah kita amalkan, karena orang yang mengasihkan ilmunya itu cuma ngomong doang, tapi prakteknya enggak, itu sia-sia. Sia-sia ku korbankan jiwa dan raga. Ya Allah, iyalah. Ya Bu ngaji jangan serius-serius amat. Ya sebenarnya kan nyanyi juga nggak dilarang. Kita masih tahu
Umi khadimnya. Ya kalau Umi itu nggak menisbatkan diri Umi sebagai guru, nggak mau Umi. Khadim aja udah pembantu. Khadimatul lab itu lebih asan penyebutannya. Khadimatul lab itu sebagai pembantu buat orang yang mau belajar. Ya kalau Ibu ini sebagai muta'alim, Umi sebagai khadim. Maka syarat yang berlaku bagi khadim agar ilmunya dipakai oleh muta'alimnya, satu syaratnya si khadimnya ini harus ngamalin dulu. Kenapa Bu? Ilmu berseliweran banyak pada kita, tapi kita nggak mau ngamalin. Ya karena kenapa? Khadimnya, gurunya cuma ngasih doang, dia nggak ngamalin. Orang disuruh sedekah, tapi gurunya nggak sedekah. Orang disuruh puasa, tapi dia nggak puasa, nggak bakal aku diikutin sama jemaahnya. Naudzubillah ya. Maka ini juga nggak boleh. Karena beratnya seorang khadim, dia nanti akan menggunting-gunting lidahnya sendiri ketika dia hanya bisanya cuma ngomong. Maaf, berat. Kalau saya nggak mau dipanggil guru. Ibu-ibu semua ini adalah guru. Ibu-ibu semuanya ustazah buat keluarganya ya. Saya mendingan menisbatkan diri saya sebagai pembantu. Khadimatul lab, lebih baik kayak begitu ya Bu ya. Maka ketika si khadim ini sudah mengerjakan terlebih dahulu, baru dia mengamalkan lalu mengajarkan kepada orang lain, maka itu akan mudah dicontoh oleh jamaahnya ya. Nah ini Bu, Sholat Mansur ini karangan daripada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. 1 bulan lalu kami 5 hari 5 malam berziarah ke makam beliau ya. Habib Soleh yang memiliki itu Bu, sumur yang di pemakaman beliau itu nggak ada habis-habisnya air mata airnya, Masya Allah. Ibu minta buat kesembuhan, ibu punya penyakit dengan izin Allah sembuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa bersilaturahim, mengunjungi daripada makam-makam orang-orang yang memiliki jasa buat perjuangan Islam ya Bu ya. Ini karya daripada Habib Soleh ya. Ibu pernah nggak dapat sholawat ini atau pernah dengar nggak? Belum? Ya berarti mungkin lagunya juga ibu belum tahu ya. Yuk kita baca bersama-sama. Ini ijazah ini yang Umi berikan di ke 17 Majelis Ta'lim binaan Umi. Ya. Umi kan ngajar di 27 sebenarnya 27 Majelis Ta'lim. Cuman yang 4 itu kan Umi cancel karena itu kan lembaga pembinaan masyarakat. Yang 3 ya, Cipinang, Rutan Pondok Bambu, Salemba, itu Umi gak hitung. Karena itu jatuhnya warga binaan ya. Umi gak hitung di Majelis Ta'lim ya. Jadi yang belum dapat silakan, ini ada semua udah dapat. Oke. Kita baca bersama-sama ya sayang ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa talinu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ayo baca bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Sambungkan lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, ini Bu sholawat Masya Allah Bu. Umi ketika seminggu ngamalin sholawat ini, ijazah sholawat ini itu Bu, efeknya langsung kena ke hati Umi. Kata sholawat ini ya, daripada karya Syekh Habib Soleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan taghfiru biha dzunub, yang dengannya, dengan sholawat ini Bu, engkau ampuni kami. Tubuh kita, dosa kita banyak banget ya.
Sholatan taghfiru biha dzunub, ya Allah, kita banyak dosa. Dengan sholat ini Allah ampunin dosa-dosa kita kepada laki, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada tetangga, kepada semua. Ya Allah, dosa kita itu banyak. Wa tuslihu bihal qulub. Allah perbaiki tubuh hati kami. Tubuh kita punya hati ini banyak banget yang banyak busuknya. Kadang Bu kita memperbaiki hati ini rada-rada ribet. Ya Allah, gimana caranya memperbaiki hati dari sifat riya? Ya Allah, bagaimana cara memperbaiki hati dari sifat sombong? Bagaimana cara memperbaiki hati dari sifat syirik, dengki, dan juga sifat-sifat munafik? Kita kalau memperbaiki wajah gampang. Kita buka aja aplikasi TikTok, hidung pesek jadi mancung. Udah benar? Iya. Mulut monyong jadi tirus. Udah benar? Ada mulut cakep digigit nowhere. Ada. Itu kalau memperbaiki fisik kita. Tapi yang namanya al-qulub, hati, itu kita minta sama Allah. Ini dengan izin daripada wasilah sholawat ini, wa tuslihu bihal qulub, kita minta hati kita diperbaiki sama Allah. Lalu wa tantaliqu bihal usud, ya, menjadi lancar tuh Bu urat-urat kita. Ini Bu urat kita Bu yang rada-rada asem. Urat kan rada-rada asem sekarang ini. Nah iya, jangan ditanya yang ngajinya nyari senderan, tiang mana, gua nggak ketemu tiang. Aduh, tembok kagak ada, gua punya nyender sama teman gua takut dijengkang. Ini minta Bu urat kita diperbaiki sama Allah. Artinya segala macam sesuatu penyakit yang ada dalam jasmani rohani kita, minta biar disembuhin. Sembuh Bu, alhamdulillah. Saya ngamalin ini seminggu itu efeknya luar biasa Bu, masya Allah. Ya Bu ya. Jadi kita tuh gampang, kayaknya hati kita tuh gampang dulu. Ya satu, kita tuh kalau doa itu kayaknya ngeresepin banget. Kedua tuh penyakit kita kayaknya udah rada-rada kendor, bener? Iya. Ya. Saya biasanya yang kalau saya kayaknya ngajar sehari kadang-kadang 3 tempat Bu. Itu karena saya kalau bulan ini Bu, saya ngeliat bantalan juga udah ngiler banget. Tapi alhamdulillah nih Bu nih, saya ngamalin sholawat ini Allah kasih itu saya kuat terus. Bener? Ya jangan tanya Bu, udah bantal kalau kita ngeliat udah tahu jadi tidur. Oh, masya Allah ya. Batang kali kubihang sub, ya Bu ya. Allah lancarkan urat-urat kami. Wadalilu bihasu'ub, dan menjadi mudah segala kesulitan kami. Tuh, kita punya banyak kesulitan. Anak mau mondok, anak mau belajar dari mana? Ini duitnya. Ya Allah, laki kagak pulang-pulang, sulit banget, kagak punya duit. Ya Allah, ini makan, ketemu tempel lagi kapan? Mau makan ayam. Kan sulit Bu kalau begitu itu. Jadi bagaimana kita minta agar kesulitan kita menjadi mudah? Ini Ibu amalin, ya. Lalu apa lagi? Ya. Jadi bukan hanya kesulitan kita dikasih kemudahan, maka buat jalan rezeki Bu lancar. Ya Ibu nggak usah Bu kemana-mana. Ya kita usaha cukup yang usaha kita bisa aja. Kita emang punya usaha ayam geprek di rumah. Ya udah kita ayam geprek, jangan ayam kabur. Ya ayam kabur aja kita mau tangkap, kita kemana ya nggak bakal datang. Maka kita ambil usaha yang sesuai dengan faknya kita, yang sesuai dengan kreatif kita ya. Jangan usaha yang nggak sesuai dengan bidang kita, yang nggak bakalan maju ya Bu ya. Maka Bu usaha Bu itu Pak insya Allah. Ini yakin Bu, dengan sholawat Allah akan bantu segala macam apa yang menjadi hajat kita, usaha kita menjadi lancar dan semakin lancar seperti derasnya air mengalir buat kita ya Bu ya. Ya, lalu Bu segala hajat kita dikabulin. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya hajat nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini, Ramadan tahun nanti, tahun nanti terus panjang umur buat ibadah. Wa hasil maqasidana, dan kabulkan hasilkan, perkenankan, terima doa kami. Tuh, banyak yang kita doa itu ya Bu ya. Karena ini amalan bulan Rajab, kita yang memang harus diperbanyak membaca istighfar. Kedua, perbanyak membaca doa. Ketiga, memperbanyak membaca sholawat. Lalu perbanyak puasa ya Bu ya. Lalu sedekah ya Bu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah ini kita amalin Bu, sholawat ini dibaca cuma 11 kali setelah sholat 5 waktu. Ya syukur-syukur Ibu hafal. Kalau lagi ngomong cucu Ibu doain ini.
lagi nidurin cucu, ibu nyanyiin sholawat ini. Jangan ini mah lagi ngelonin cucu dinyanyiin lagu dangdut. Apa salah dan dosaku sayang? Kata cucunya, nenek gua punya banyak salah. Nyanyinya begitu. Maka ganti. Kalau kita ini banyak yang didolimin sama tetangga, dolim banget sama kita. Suami apalagi dolim sama kita, anak yang muji kita. Banyakin tuh sholawat tasbih. Sholawat tasbih itu karya dari Sayyid Abdullah Al-Hindi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kalau kita dizalimin orang, kan kita mau kadang-kadang kita nggak salah, kita dikatain orang, kita nggak salah, kita kadang dimusuhin orang, kita tempur aja Bu, minta sama Allah dengan sholawat tasbih. Pak, insya Allah nanti Allah yang akan membalas kezaliman orang kepada kita. Siapapun yang menzalimi kita, Pak, insya Allah ada Allah. Kita minta kepada Allah. Ini Bu, sholawat jangan main-main, bener. Sholawat itu Bu, walaupun kita baca dengan nada ataupun tidak dengan nada, insya Allah Bu, ada Rasulullah yang akan memberikan syafaat buat kita ya. Maka sholawat ini saya udah hampir sebulan, dan sekarang yang ke-17 taklim yang saya ijazahkan, dan masih tinggal 10 taklim lagi yang saya belum beri ijazah. Mudah-mudahan ilmu ini berkah ketika saya wafat. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Baik, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Silakan yang mau bertanya, tafadhol, sebelum nanti kita tutup dengan doa. Yuk, yang mau bertanya silakan saya. Seputar sholawat, seputar dari kitab Sabina, seputar dari yang tadi, ya ciri-ciri wanita surga boleh. Mau di luar materi juga boleh. Yang penting jangan di luar masjid, karena di luar masjid ini nggak ada. Ya, ayo. Umi sholat mansubnya diulang. Iya, ada di TikTok Umi sayang, sholat mansub Umi yang udah Umi ijazahkan di 16 kali. Oke, ada yang bertanya silakan. Oke, Bunda siapa namanya sayang? Silakan. Saya punya jidat. Jadi saya hanya Pakai mic kali ya? mau sekali Bu ya. Ini hanya benar saya hanya mengenai jadi kadang-kadang saya kalau mau sholat kayak mau dulu itu kan apa ya, niat ada sih dan saya mau dua gitu kan. Cuman kalau itu kan harus ada bismillah gitu ya. Kadang saya lupa bismillah yang udah di tengah-tengah itu baru saya belum baca bismillah. Oh, gitu. Saya ulangi lagi atau apa seperti orang makan tuh yang bilang kalau lupa kan awalan akhirin. Iya. Itu gimana ya? Oke, bagus. Pertanyaannya cakep. Ketika kita berwudu, kemudian kita lupa membaca kalimat basmalah. Ya, kalau kita berwudunya di kamar mandi yang ada WC-nya, ya kalau ada WC tutup tuh WC tutupnya ditutup dulu sayang. Ya. Maka hanya boleh membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang baik maka diawali dengan kalimat basmalah, lalu diakhiri dengan kalimat hamdalah. Nah, ketika ibu lupa, kalau waktunya masih banyak, ya ibu kan lupanya di tengah di tengah perkara wudu kan. Ya, jadi langsung aja tuh nawaitul wudu li rabbil adasil asghar ya. Lillahi ta'ala ya. Kemudian ibu lanjut tangan ya. Tangan itu basuh. Ingat, tangan dibasuh, bukan disiram. Ya, tangan dibasuh. Boleh dari sini sampai sikut. Ya. Dari sini sampai sikut boleh. Atau mau dikucurin dari sini boleh, yang penting dibasuh. Basuh itu Bu artinya diratain. Karena mungkin saja bisa jadi di anggota tangan kita ini ada tepung, nempel. Mohon maaf, tepung, nempel. Kalau dia tidak kita basuh dan ini masih nempel, maka tidak sah wudhu kita. Karena ini ada di dalam anggota wudhu kita. Ya, hati-hati. Nah, kalau kita memang lupa dalam membaca basmalah, kalau memang waktunya masih banyak, mengulang yang lebih baik. Ya, karena basmalah itu adalah perkara yang memang baik harus kita kerjakan. Andai kan waktunya udah
ya airnya mana dikit, ya udahlah nggak usah apa-apa, ya. Ya tapi lebih keutamaannya, ya lebih mengambil keafdolannya, karena sesuatu itu kalau di kamar mandi Bu, kita memang hanya dibolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya doa yang ada dalam kamar mandi itu ada WC, maka fi qalbi, di dalam hati. Ya, jadi nawaitul wudu lirafil hadasil asghar lillahi, kan ada kalimat Allah lillahi ta'ala, kecuali basmalah, maka boleh diucapkan di dalam kamar mandi, ya, illa basmalah, kecuali basmalah. Selainnya itu kita dalam hati, ya. Bismillahirrahmanirrahim, udah langsung kita mengambil air wudu, ya, langsung. Tapi itu sunah-sunahnya kita harus tahu, ya. Maka ketika kita lupa membaca basmalah, ya, apakah sama seperti kita makan, ya, kita baca Bismillah, ya, Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, itu ya boleh aja, terserah, nggak apa-apa. Ya tapi lebih baik yang mengulang aja, karena kan itu kondisinya gerakannya nggak begitu jauh, ya. Ya kalau kita makan kan beda. Kalau makan kan ya masih udah habis, masa gue lagi mau ngambil lagi ke dapur, mengulang Bismillah, ya. Itu nggak berlaku kalau untuk makan, ya. Ya jadi Bismillahi fi awalihi wa akhirihi itu boleh, itu untuk makan. Tapi kalau untuk wudu kan perkaranya air, ya. Ya kalau waktunya masih banyak, kemudian airnya banyak, ya nggak apa-apa. Ulang dari awal boleh. Tapi andaikan nggak mengulang, ya udah nggak apa-apa, kita Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak apa-apa. Ya kita memperbarui lagi, ya boleh seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, Bunda siapa sayang? Ibu Yaya, kita main bahas yang tadi aja tentang wudu. Kalau kita pergi kan pakai baju kadang suka ada yang susah ditaikin. Kalau cuma sebatas ini gimana sih? Oh iya, sebatas sikut, ya. Iya. Ya memang sebatas sikut sayang. Katanya topi sudah sampai sini kan. Kalau misalnya cuma mulutnya nggak terlalu tinggi sampai sini gimana? Masih banyak. Ya, andai kan kita punya baju, maka mohon maaf Bu, kita sebelum memilih baju, Umi itu lebih detail memilih lengan. Karena lengan baju itu Bu adalah yang menjadi kewajiban kita ketika kita berwudu. Hati-hati kalau kita beli baju lengannya itu sempit, jangan kita beli meskipun itu bagus. Iya, ya ada tuh memang bahan baju yang memang kadang nggak bisa kita tarik. Ya gitu, udah belinya di TikTok malah gitu, ya udah kita pakai, udah kita beset bandrolnya. Gimana ini ya? Ya udah permak bawa tukang jahit. Kita buat baju kita senyaman mungkin. Ya maka ketika kita dalam kondisi yang seperti itu, kita ngangkatnya cuma sini nggak apa-apa, kita usap di bajunya saja. Seperti itu ya. Yang penting dia basah, karena memang rukun wudu itu kan dari tangan, ya wal mirfaqaini sampai kedua sikut, ya Bu ya. Ya jadi tetap andaikan kita sampai sini, ya kita lebihkan begini, ya. Walaupun basah baju kita basah, tapi kan dia kena air. Itu udah mencukupi daripada syarat dari rukun wudu kita, ya Bu ya. Baik, paham? Ya ada lagi, silakan. Yuk. Oke, Bunda, silakan saya. Kalau misalkan wudu kita kan baca doa ada pastinya ya nih ya, pas kita membasuh muka. Dan selanjutnya gitu tangan apa kita baca doa khusus apa ada gimana gitu. Ya, kalau masalah wudu ditekankan ada doa khusus untuk kita membasuh bagian-bagian tertentu. Andaikan kita nggak hafal, cukup dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Ya, jadi boleh. Ya kalau untuk wudu itu memang ada doa di tangan kiri lain, kanan lain, wajah lain, ya telinga kan sunnah, bagian kepala, ya bagian tempat tumbuhnya rambut. Kalau kita nggak mau di atas ubun-ubun, boleh di tetengkok. Itu ada doanya, ya. Jadi andaikan kita nggak baca karena kita nggak hafal, boleh dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa, ya. Jadi memang ada doa khusus, ya. Tapi doa khusus ini ya dianjurkan yang nggak menjadi kewajiban, tapi ya lebih bagus memang kita hafal, ya. Dari itu kalau memang doa khusus itu banyak kalimat Allahnya, ya boleh kita ucapkan fi qalbi, di dalam hati saja, ya. Kalau Bismillah boleh kita ucapkan, jaharkan, ya, di dalam tulisan, seperti itu saja, ya. Andai kan nggak hafal nggak apa-apa, cukup Bismillah, ya. Dan kalau memang ibu pengen, ya Allah, dalam hati saya jadikanlah wajah saya ini bercahaya, ibu boleh berucap dengan kalimat bahasa ibu sendiri. Ya Allah, tangan saya ini kadang-kadang suka mohon maaf, panjang tangan, suka galak kemana. Ya Allah, dengan wudu ini ya Allah, perbaiki tangan saya agar tangan saya menjadi lebih baik lagi. Ya Allah, kaki saya suka melangkah dengan langkah yang tidak baik, ya Allah. Dengan saya membasuh wudu ini, jadikan kaki saya selalu melangkah kepada tempat-tempat yang baik.
Ya Allah, telinga saya ini selalu mendengar gunjingan gibahan dari teman-teman saya, ya Allah. Dengan izin-Mu saya berwudu, jadikan telinga saya ini yang selalu mendengar dengan nasihat-nasihat-Mu. Kau selamatkan telinga saya dari pendengaran-pendengaran yang tidak berguna. Ya Allah, mata saya, ya Allah, mulut saya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanlah segala sesuatu yang ada dalam mulut saya, ya Allahumma inni ala dzikrika, selalu berzikir, wa husni ibadatik, dan memperbaiki segala ibadah-ibadah kami. Jadi kan mereka ibu nggak hafal dengan doa bahasa Arab, ibu bisa minta sama Allah dengan doa yang ibu pengen. Mulut juga menggibah, minta doa pada saat kumur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita kumur, ya Allah, jadikan mulut saya ini selalu berkata baik. Ya Bu ya, telinga kita boleh dengan bahasa kita, nggak apa-apa. Yang penting kita ucapkan, ya Bu ya, kita ucapkan walaupun dalam hati maupun dalam lisan. Kalau dalam lisan itu di kamar mandi kan nggak boleh ngomong, dalam hati aja. Ya ketika tangan kanan, ya Allah, tangan saya suka nyopetin duit suami. Ya kan mungkin. Ya Allah, jadikan tangan kanan saya ini berhenti, jangan nyopetin duit laki. Habisnya laki pelit banget nih. Gua copetin tiap hari duitnya, kadang lakinya pelit, medit. Emang boleh nyopet duit laki yang lakinya pelit? Boleh. Yang penting nyopetnya profesional. Tahu profesional? Duit laki ada 2 lembar, jangan kita badok 2 lembarnya. Ada 100, emang kita butuhnya gocap, udah gocap aja. Ntar kata laki, lah ini kok duit gua kalau itu artinya berkurang. Lah ini duit gua ada cepet punya jadi gocap. Kan duit gua tadi lembarannya merah, ngapain jadi biru. Wah, itu jangan makanya jadi maling, kalau bini maling dompet laki yang profesional. Ketika suami kita keluar kan itu masih ada duitnya. Nah jangan kita zolim banget sama laki. Lah yang kita punya meminta duit, anak minta duitnya gocap. Duit laki di dompet gocap, semuanya gocap-gocapnya kita ambil. Nah kan laki kita mau bayar bensin masa ngutang. Jadi kita kembaliin, makanya jadi paling profesional. Ya boleh kayak begitu, ya orangnya pelit nih, nggak apa-apa. Ini kan diaduin oleh ya dari sejarah Nabi, ada wanita yang mengadukan seorang suaminya Sayyidina Hamzah, ya naudzubillah ya Bu ya. Ya jadi boleh kalau memang suaminya pelit. Ya jadi itu ketika kita berwudu, doa dengan bahasa kita sendiri yang mudah kita pahami. Ya Allah, tangan saya ini sering kesemutan, ya Allah sembuhkan. Dengan mulut saya, ya Allah, mudah-mudahan tangan saya menjadi sehat. Ya Allah, tangan kiri saya ini kadang-kadang suka serampangan, suka nyubit anak, suka nyubit cucu. Minta aku sama Allah. Apa sih yang enggak? Allah itu maha baik, Allah itu maha baik. Ya, insya Allah dengan kebaikan Allah, ketika doa kita diterima, maka disitulah akan Allah kabulkan doa kita. Ya Bu ya. Baik, udah, beda lagi? Cukup? Oke, baik, karena udah jam 11 kurang 15 menit, kita tutup kajian kita dengan kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita, segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiqul aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.